Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan.
Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita mau sama-sama naikkan syukur kita buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Biar segala pujian, segala kemuliaan hanya buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
more than able to open up the gates of heaven. Just believe, chains are broken to set his people free. Something great is going to happen. Our God is able. I believe in you. I believe in you. Come on, church. I can do all things through Christ who gives me strength and gives me hope. I believe in you. I can do all things through Christ who gives me strength and gives me hope. I believe, yes we believe, yes we believe. I can do all things through Christ who gives me strength and gives me hope. I believe in you. I believe.
bersyukur kehadapan-Mu untuk kasih rahmat-Mu hari ini bagi kami. Biar ini pujian hati kami Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu dan katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji, segala puji
tinggikan Tuhan sepanjang hari ini ya Pak. Oh ya Rana Shanda ya Namo. Mari hari ini sama-sama kita sembah Dia, saudara. Oh Yesus. Oh ya Rana Shanda Rana Bala 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 Bala. Oh ya Rana Shanda Rana Bala 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 Bala. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Oh Kau yang layak ya Tuhan. Oh kami sembah Kau, kami sembah Kau. Oh haleluya. Engkau yang terus menuntun setiap kami sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
Shalom, salam jumpa di dalam kasih Yesus Kristus, saudara-saudara yang saya kasihi. Bagaimana keadaan kita hari ini? Saya berdoa supaya semua dalam keadaan yang baik. Dan mari kita menyimak kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, kami datang dan menemukan kebenaran-Mu. Kami datang untuk masuk hadirat-Mu. Kami datang untuk menerima perkataan kebenaran dan pesan-pesan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pasti mencintai Alkitab, saudara. Punya Alkitab? Angkat Alkitabnya, saudara, di gadget saudara atau Alkitab ini. Dan mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya akan firman Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kehidupan, memberikan perubahan bagi hidupku. Ya, aku akan sesuai seperti apa yang Alkitab katakan. Ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama berlalu, yang baru sedang datang. Aku akan memperkatakan firman, mendeklarasikan firman. Karena imanku timbul dari pendengaran akan firman Kristus dan akan kuperkatakan dan terjadi sesuatu yang besar dan mulia. Aku akan melakukan apa yang dipesankan, difirmankan oleh Alkitab dan saya akan lakukan dengan sebuah ketaatan. Saudara, mari kita semua yang mempercayai firman Allah hari ini, percaya bahwa Allah mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Judul firman Tuhan hari ini, bernasar akan mempercepat terjadinya sesuatu. Allah juga telah menetapkan sesuatu yang akan terjadi dengan segera, terjadi percepatan. Saudara, tidak ada perubahan yang saudara sedang alami dalam hidup ini. Saudara berkata, sepertinya keadaanku sulit untuk berubah. Mungkin seperti saudara berkata bahwa keadaan rumah tanggaku, keadaan ekonomiku, keadaan bisnisku sedang mengalami goncangan yang besar dan sepertinya semakin memburuk. Tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada tanda-tanda pemulihan. Oh, dan saudara yang sakit berkata, sepertinya keadaan proses ini panjang. Kita mendengar hari ini di kiri kanan kita orang-orang yang sakit dan juga badai COVID masih merajalela. Sepertinya ini hal yang sangat sulit untuk ditebak, diprediksi. Sehingga saudara berkata, sepertinya tidak kunjung sembuh. Aku tidak kunjung sembuh. Saudara melihat hasil dokter yang ada. Saudara berkata, aku rasanya berat sekali karena penyakit ini penyakit yang menahun. Tapi dengar, Allah melihat keadaan kita. Dia tahu kerinduan saudara. Dia tahu jeritan hatimu. Dia tahu bahwa engkau percaya. Dia tahu bahwa engkau mengandalkan Dia. Dia tahu bahwa engkau mengasihi Dia di tengah segala situasi apapun. Saudara, Yesaya pasal 60, firman Allah dengan jelas berbicara kepada kita ayat terakhir 22. Maka dikatakan, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan sedang membuat sebuah percepatan untuk menolong kita, untuk mengulurkan tangan kepada setiap saudara bahkan di awal tahun ini. Saudara jangan terus berpikir, pikiran kita dikuasai oleh pikiran negatif yang masuk, engkau sudah gagal dan tidak akan bangkit, susah ditolong. Ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu seakan berantakan. Oh, saudara, dikatakan ada orang-orang yang merasa bahwa tiap hari dia diteror oleh ketakutan dan terus menghantui dia sehingga dia berkata semakin lemah. Hari ini Tuhan ingin memulihkan keadaan kita. Dan Yesaya pasal 60, Tuhan berjanji, Dia adalah Allah yang akan melakukan sesuatu dengan segera. Andai kata saudara sekarang sedang seperti berada di ruang tunggu. Di ruang tunggu dokter. Saudara menunggu untuk dipanggil, diperiksa. Itu menanti-nanti, apalagi kalau saudara dalam kondisi sakit. Kita pengen dilayani cepat. Begitu pintu dibuka, seorang rawat penolong dokter berkata, Bapak Johan Handoyo, wah senang kita segera masuk. Di ruang tunggu pasti saudara akan masuk. Tapi sabarkah kita menunggu? Tapi Tuhan hari ini berjanji,
Ada kalanya kita disuruh menunggu pertolongan Tuhan akan datang. Tuhan tidak terlambat, namun tidak terlalu cepat. Tuhan juga menyedengkan telinganya untuk mendengar teriakan saudara minta tolong. Tapi Tuhan juga berjanji, ayat firman Tuhan ini, untuk pemulihan. Dia berkata, aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Kairos, time of God. Saudara, hari ini mari kita tidak melihat segala sesuatu situasi sekeliling kita sesuatu yang permanen. Iblis akan taruh pikiran kita. Engkau gak bisa, engkau gagal, engkau sakit, engkau tidak akan berhasil, engkau tidak akan sembuh. Tapi Tuhan berkata hari ini mari kita bangkit. Karena firman yang berjanji dia akan tepati. Tuhan sanggup dan dikatakan kalau dia sanggup mengubah sebuah bangsa dalam satu hari, Tuhan apalagi untuk satu orang. Tidaklah terlalu sulit. Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membawa umat Israel keluar dari perhambaan Mesir. 400 tahun sepertinya permanen. Nasib atau keadaan tidak berubah. Tapi Allah dalam semalam mengeluarkan mereka bersama-sama. Seluruh hampir 3 juta bersama ternak mereka. Untuk pergi beribadah, untuk pergi menikmati tanah perjanjian. Dalam satu malam dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada lagi mereka yang sakit. Terjadi divine healing, kesembuhan ilahi. Oh, itu Tuhan. Dalam satu malam mereka keluar bersama-sama. Tidak ada lagi yang miskin. Semua menerima barang-barang pemberian orang Mesir. Ada divine blessing, berkat ilahi. Dalam satu malam semua mereka diselamatkan. Bukan hamba perbudakan, tapi diloloskan, selamat, salvation, ditebus oleh Allah sendiri melalui tanda darah yang ada. Saudara, hari ini kalau Allah kita sanggup memelihara, menolong satu umat yang besar, bangsa Israel, apakah dia tidak bisa menolong saudara dan saya, keluargamu, ekonomi, karyawan, perusahaan saudara, tempat kerja saudara? Dia sanggup. Dia sanggup memberkati kita dengan divine blessing. Dia sanggup menyembuhkan kita yang sakit dengan divine healing. Dia sanggup juga memberikan keselamatan untuk keluarga kita. Haleluya. Bukan cuma orang Mesir yang malam itu ketakutan dan meloloskan orang Israel keluar. Tapi orang Israel justru sebaliknya bersuka cita, menari, memuji Allah. Ada ucapan syukur, nyanyian kegirangan. Karena mereka dalam satu malam Allah melakukan percepatan. Segera Kairos Allah terjadi untuk mereka dibebaskan. Maukah hari ini saudara juga mengalami hal yang besar dari Tuhan dalam hidup saudara? Haleluya. Satu kali di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7, dikisahkan tentang kota Samaria, di mana orang Israel ada di kota itu dan raja ada di situ. Saudara, apa yang terjadi? Musuh mengepung mereka. Raja Aram, pasukannya, ya, dalam waktu yang cukup panjang sehingga membuat satu kota terkurung dan kelaparan dan akan mati. Apakah Allah tidak bisa menolong satu kota? Bisa. Karena ada seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang intim dengan Tuhan. Dan saudara, dia adalah Elisa, sang nabi. Dan Elisa berkata kepada raja, Tuanku raja, besok hari begini terjadi murah makan. Ya, tepung, saudara, itu akan murah harganya. Hari begini, besok, saudara, satu hari. Tentunya raja senang, tapi perwira raja, dia berkata, wah, impossible, gak mungkin. Langit terbuka pun gak bisa, gak akan. Saudara, Elisa bilang apa? Engkau akan lihat besok, tapi engkau tidak akan menikmatinya. Engkau akan lihat dengan matamu, tapi engkau tidak akan menikmati mujizat itu. Berita itu sampai ke orang-orang kusta, 4 orang kusta di pinggir pintu gerbang. Dan saudara, mereka daripada mati kelaparan, kenapa tidak mereka pergi ke kemah musuh? Dibunuh mati ya sudah. Daripada lapar mati di tempat. Mereka punya iman mendengar apa yang disampaikan oleh Elisha.
Bertindaklah mereka. Karena perkataan yang Tuhan sampaikan melalui Elisa, mereka terima dan percaya. 4 orang kusta yang dibuang, yang tidak dianggap pesakitan. Ada mereka 4 orang menjadi penolong buat kota itu, saudara. Mereka pergi dan mereka mendengar orang-orang di sana berbicara bahwa tentara, pasukan, kereta berkuda dari Raja Israel menyerang mereka. Begitu kuatnya dari segala penjuru. Mereka lari tunggang langgang, tinggalkan perkemahan dan menyisakan semua harta jarahan, peralatan, makanan, gudang makanan. Dan saudara, 4 orang kusta menikmatinya, mengambil emas. Tapi mereka berkata, no, bukan kita saja, keluarga kita, saudara kita, penduduk kota, raja. Jangan mereka mati. Ini kabar baik, good news. Kabar baik harus diberitakan dan mereka pulang kembali memberitakan. Raja mengirim utusan mengejar tentara Aram. Betul, mereka sudah pergi. Ini bukan siasat. Dan mereka penduduk kota, pintu gerbang dibuka. Semua keluar untuk menjarah. Menikmati hasil jarahan yang hebat. Tapi perwira mati terinjak-injak. Saudara, kalau Tuhan berbicara dan kita percaya dan kita melangkah, sesuatu terjadi. Satu kota ditolong oleh Tuhan. Mari kita melihat kisah orang yang lumpuh di kolam Bethesda di tepi. Dikatakan secara tiap saat apabila malaikat datang, air terguncang. Dan setelah reda, siapa yang nomor 1 masuk, dia disembuhkan. Mana mungkin si lumpuh, 38 tahun seakan-akan permanen invalid. Permanen dia akan stay di situ, tidak bisa tertolong. Dan dalam sekejap, Tuhan datang, Yesus datang. Menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Dia nggak bilang maukah engkau berjalan. Mungkin hatinya luka. Mungkin jiwanya sudah lesu loyo. Tapi Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Total healing. Dan orang itu dibangkitkan, saudara. Ini untuk satu orang. Tuhan bisa tolong satu bangsa. Tuhan bisa tolong satu kota. Tuhan bisa tolong keluarga. Tuhan bisa tolong satu jiwa. Hari ini, adakah di antara kita yang sedang membutuhkan Tuhan? Memasuki tahun dengan tema integritas. Mari kita dengan ketulusan hati datang pada Tuhan apa adanya. Dengan kejujuran. Akui keberadaan kita. Akui kelemahan. Akui dosa. Akui kekurangan kita. Akui kesombongan kita. Akui semuanya. Sehingga Tuhan akan datang tiba-tiba untuk menolong kita. Alkitab menuliskan tentang perkara yang luar biasa. Di mana Tuhan segera datang menolong melalui salah satunya melalui Nasar. Haleluya. Di awal tahun ini mungkin Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda udah banyak berdoa, percaya, tekun, ya, layani Tuhan, ibadah dengan benar. Setiap minggu walaupun melalui online, serius di dalam ibadah. Dan tapi masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit, serta goncangan-goncangan terjadi dalam pribadi, dalam keluarga, dalam kantor, di dalam pekerjaan, dalam kesehatan saudara. Sudahkah Anda mencoba untuk bernasar? Apa sih itu nasar? Tentunya nasar adalah sebuah janji iman, janji kudus di hadapan Tuhan, dengan Tuhan. Kalau pernikahan, janji kudus di hadapan Tuhan untuk 2 orang. Maka nazar ini hanya dengan Tuhan. Tuhan pemilik semuanya. Tuhan penyedia. Tuhan pelindung. Ya, Tuhan penguasa jagat raya ini. Dan Tuhan pemelihara hidup kita. Nah saudara, tentunya nazar adalah janji kudus di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan berbicara tentang nazar ini. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ketiga. Kalau engkau hendak bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Bernasar diminta menepati. Yang tidak menepati, yang menunda-nunda, dianggap bodoh. Loh kenapa bodoh? Berarti ada sesuatu yang istimewa di dalam nasar. Ada sesuatu yang istimewa di dalam ikatan janji dengan Tuhan. Yang punya segalanya, sedangkan kita tidak punya segalanya. Saudara, jadi kalau bernasar, jangan menunda-nunda. Tepatilah nasarmu. Saudara,
Kenapa kita bernasar? Why we make vow? Yang pertama, akan terjadi percepatan penggenapan firman Tuhan. The future into the now. Semua yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya itu bisa dipercepat terjadi. Yang kedua, hal-hal yang supranatural atau miracles atau mujizat tiba-tiba dapat terjadi secara cepat, segera. Dan yang ketiga, Allah bisa melepaskan, memerintahkan berkat itu terjadi untuk kita. Nah, Alkitab menuliskan contoh-contoh yang luar biasa tentang apa yang saya sebutkan. Pertanyaan yang kedua adalah, kapan kita bernasar? When you will make vow. Yang pertama, justru pada waktu kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kita diberkati oleh Tuhan, maka kita bernasar. Contoh seorang raja bernasar. Judul perikop dari Mazmur 101 di Alkitab. Ya, ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saudara, Daud tahu bahwa dia perlu bernasar tentang ketulusannya. Hidup yang tidak bercela. Artinya yang di dalam dan di luar sama. Yang diucapkan, dipikirkan, dilakukan sama. Banyak orang yang di rumah, wah, sama istrinya, sama keluarganya begitu sangar, begitu galak. Tetapi kalau sama teman, sama orang kantor, ramahnya minta ampun. Sudah. Ada orang kalau di gereja sangat kudus, luar biasa. Tapi begitu keluar, begitu weekdays, hidupnya porak-poranda. Hidupnya a bit wild, agak liar. Ada banyak orang yang disebut kalau tidak tulus itu ya munafik, hipokrit. Daud, seorang raja bernasar. Aku tidak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku tidak hidup dengan ketulusan hatiku di rumah. Dan Tuhan mengatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Kenapa? Karena dia memberikan janji kudus sama Tuhan untuk hidup dalam ketulusan. Di rumahnya, di keluarganya. Dan itulah seorang Daud yang berkenan di hati Allah. Saudara, Daud juga yang diberkati, dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mazmur 116 ayat 12-14. Ayat 13 katakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kalau dia melakukan sesuatu kepada Tuhan, dia nggak malu-malu di depan umatnya. Dia menari bagi Tuhan, menyambut tabut Allah. Dia mempersembahkan persembahan-persembahan pada waktu pembangunan, rancang bangun bait Allah. Daud melayani Tuhan di dalam ibadahnya, menetapkan worship 24/7, menara doa. Itu Daud lakukan. Dia membayar nasar. Kenapa? Karena dia telah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga tidak malu menyerukan nama Tuhan. Hari ini, bisakah semua yang sudah diselamatkan menyerukan nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, bersaksi dalam nama Yesus, hidup seperti Yesus? Wah, itu luar biasa. Saudara, yang pertama, waktu diberkati bernasar. Bisakah hari ini, memasuki tahun ini, kita percaya kita diberkati, bernasarlah sama Tuhan. Ketulusan hati ini penting mengawali tahun ini. Yang kedua, waktu kita ada di dalam krisis. Pernahkah saudara melewati keadaan krisis? Oh iya, di awal pembukaan firman Tuhan saya katakan, mungkin ada saudara yang mengalami keadaan di mana iblis berkata permanen. Engkau gagal, permanen engkau sakit. Tidak ada jalan keluar, prosesnya panjang. Tuhan bilang segera aku akan datang menolongmu. Yunus lari dari panggilan. Yunus dulu mungkin berani bernasar sama Tuhan. Akan menginjil, bersaksi kemana Tuhan utus. Begitu disuruh ke Niniwe, takut. Lari ke Tarsis. Singkat, diambil ikan besar. 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar. Kisah Yunus. Dan setelah keadaan di mana dia tidak bisa keluar dari keadaan kematian, melilit dia dalam kegelapan gua di dalam perut ikan besar, maka Yunus jongkok berlutut.
tentu sudah loyo. Dia berkata Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia tahu, dia nggak mampu dalam krisis, dia pasti mati. Dan Niniwe pasti dihukum, ditunggang balikan. Tapi sekarang dia berkata, akan kubayar nasarku. Seketika, tidak tunggu waktu lagi. Ikan itu dibuat Tuhan ke tepi dan memuntahkan Yunus. Dan Yunus bayar nasar, pergi Niniwe. Seluruh kota diselamatkan karena seorang membayar nasarnya. Jadi kalau saudara dalam krisis hari ini, beranikah kita bernasar? Rugi, ada berkat. Kenapa kita tidak mau lakukan? Saudara, berikutnya bernasar pada waktu kita tidak punya apa-apa. When you have nothing. Ingat kisah seorang Yakub, bapak Israel, saudara, yang akhirnya melahirkan keturunan Israel, 12 suku bangsa yang diberkati Allah. Tapi pada waktu dia keluar tinggalkan rumahnya, karena takutnya kepada abang yang mengancam membunuhnya, maka dia nggak bawa apa-apa selain tongkat itu. Dan dia pergi, cuma bawa tongkat minyak, saudara. Dan di tengah perjalanan dia tertidur, malaikat naik turun, dia ketemu Tuhan, ada tangga ke surga, dan di situ dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Bangunlah Yakub, Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk kupakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ini nasar yang hebat. Nggak sempat bawa apa-apa. Tapi dia pengen menikmati nanti berkat ya, kesulungan, berkat warisan. Tapi sekarang dia dikejar oleh abangnya. Rasa ingin mati, miskin, gak punya apa-apa. Tapi dia tahu bahwa Allahnya Allah yang sumber berkat. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang menyertai dia. Dia bernasar, saudara. Kalau Allah menyertai, melindungi, maka dia bisa makan, dia bisa minum. Hari ini adakah di antara kita yang sampai gak makan, gak minum? Wah, keadaannya berat sekali. Tapi kalau kita mau seperti Yakub, aku mau selamat kembali ke rumah ayahku. Tuhan itu Allahku. Saudara, dan dia ingat pertemuan dengan Tuhan saat hatinya dijamah. Saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter di tempat itu, maka dia bangun sebuah memorial, tugu peringatan, supaya dia nggak lupa bahwa disitulah tidur bantalnya batu. Dia berkata, dari segala sesuatu Tuhan yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Abraham, kakeknya, memberi persepuluhan kepada imam besar Melkisedek adalah lambang Yesus. Dia nggak perlu ngitung-ngitung, dia nggak perlu peduli apa yang pakai, tetapi dia berikan karena dikelola dengan benar. Saudara, Yakub setelah itu mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Diperdamaikan, selamat dengan abangnya. Pulang ke rumah orang tuanya. Warisan ilahi, dan dia sendiri diberkati dengan kreatif miracles. Masih ingat domba belang-belang, kambing belang-belang, putih, bintik-bintik. Yakub itu diberkati di rumah mertuanya. Saudara, kuncinya ada pada nasar. Dan Tuhan mempercepat berkat itu. Tuhan memberikan berkat surgawi, kreatif miracles untuk Yakub. Tuhan firman-Nya digenapi dengan segera kepada Yakub. Karena dia bernasar. Saudara, hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Dan berani bernasar di hadapan Tuhan. Pada waktu saudara berkata, aku sedang oke-oke saja. Apakah kita akan ada di atas terus? Bukankah sesuatu bisa berputar? Siapa yang menyangka keadaan seperti ini?
Mungkin saudara sedang berada dalam krisis seperti Yunus. Engkau mungkin lari dari panggilan Tuhan. Dulu engkau berkata, aku mau setia, aku mau baca firman, aku mau bersaksi, aku mau menjadi pelayan Tuhan, aku mau setia di dalam gereja melayani Tuhan bersama-sama. Hari ini engkau sedang lari dari panggilan, kembalilah. Mungkin saudara juga hari ini sedang gak punya apa-apa seperti Yakub. Tapi engkau ingat janji Tuhan, engkau ingat berkat Allah akan turun, berkat anak cucu untuk anak-anak generasi setelah saudara. Ingat hal ini. Biarlah janji kudus kita di hadapan Tuhan kita tepati. Karena Allah akan perintahkan berkatnya. Kalau Yakub diberkati, saya percaya Israel rohani kita semua juga bisa diberkati. Saudara, di gereja kita saudara diberi kesempatan untuk menerima berkat multiplikasi dari Allah. Berkat Abraham. Ya, saya tidak berbicara prosperity gospel, tetapi firman yang benar yang hidup. Sehingga kita bisa mengembalikan milik Tuhan 1/10. Semua yang kami terima 1/10 untuk engkau. Sisanya kami nikmati, kami kelola. Bahkan setiap Februari kita diberi kesempatan untuk menabur buah sulung pemberian. Oh, sulung yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan melihat kerelaan hati kita, ketulusan hati kita. Daud mengalami kebaikan Tuhan. Yunus mengalami seketika Tuhan melaksanakan firman-Nya. Yakub, Tuhan perintahkan berkatnya terjadi. Maka saya yakin hari ini, di tahun integritas, dimulai bulan ini. Mari dengarkan terus firman Tuhan. Engkau akan dibawa untuk mengerti rencana Tuhan. Engkau berani menabur di tanah yang subur. Engkau berani mempersembahkan persembahan persepuluhanmu, bahkan buah sulungmu. Dan Tuhan tidak akan melipat gandakan untuk kesejahteraan hidupmu, pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaan Tuhan, dan juga bangsa kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Hari ini percayailah kalau engkau berkata, sudah lama aku menunggu jawaban Tuhan. Sudah lama aku dalam proses sakit gak sembuh-sembuh. Sudah lama aku mengalami krisis yang bertubi-tubi datang silih berganti. Tapi aku percaya tangan Tuhan akan mempercepat berkat dan penyembuhan, pemulihan, dan kuasa firman yang diperintahkan pada waktu kita bernasar. Maukah kita bernasar? Pak Johan, bernasar itu berat. Memang berat karena harus ditepati. Tapi dengan hati tulus. Katakan, Tuhan, Engkau itu segalanya. Engkau itu pemilik hidupku. Engkau yang punya kedaulatan atas hidupku, keluargaku, ekonomiku, masa depanku, dan keluargaku. Kalau bernasar untuk ketulusan, kita nggak bisa, lalu apa mampu kita bernasar yang lain? Saya berdoa, kita dimampukan untuk bernasar di awal tahun ini. Tuhan memberkati kita. Mari, berapa banyak yang rindu mengalami pertolongan Tuhan. Dia berjanji dalam Yesaya 60, Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Dan inilah Kairos, waktu Tuhan untuk menolong jemaat umatnya yang setia. Angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ulurkanlah tanganmu saat ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kalau ada di antara kami yang saat ini belum pernah membuat janji kudus di hadapan-Mu. Orang-orang muda mau hidup dalam ketulusan, mau hidup benar dalam kekudusan. Tuhan pasti promosikan mereka. Kami berdoa kalau ada di antara kami keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan badai pada waktu kami bernasar, maka Tuhan memulihkan keadaan kami. Pada waktu kami mengalami kekurangan, bahkan dalam kemiskinan, ketiadaan kami, pada waktu kami tahu bernasar seperti Yakub bernasar, maka Tuhan melipat gandakan dalam waktu Tuhan yang singkat. Terjadi percepatan. Tuhan, terima kasih. Umat-Mu datang bersyukur kepadamu. Dan inilah waktunya Engkau memberkati kami. Mari angkat doa saudara sama-sama. Ori kalala masyanda kita karalala. Odi kita lala masyanda karalala papaya. Kidia lala masyanda karalala papaya. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Roh Kudus mengalirlah untuk setiap umat-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saatnya kita membawa persembahan syukur, persepuluhan dan juga sulung yang saudara mau bawa pada Tuhan. Waktu kita rela dan taat, maka Tuhan bekerja secara luar biasa. Mari, saya mau berdoa, ada nomor account yang ada. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah apa yang kau buat, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih, urapi persembahan yang kami bawa kepadamu. Saat ini anak-anakmu dengan rela untuk menabur dan Tuhan tahu Tuhan memberkati kembali dengan berlipat ganda. Dalam nama Yesus, haleluya. Selamat datang untuk semua yang bergabung dalam ibadah minggu demi minggu. Dan kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita angkat doa kita untuk Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa negeri tercinta Indonesia. Diberkatilah kota-kotanya, penduduknya, pemerintahnya. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya COVID-19 yang merajalela, Tuhan segera turun tangan. Seruan doa kami, semua kami bertobat supaya Tuhan memulihkan keadaan negeri kami, sembuhkan yang sakit. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk kepemimpinan gereja. Engkau memberkati senior pastor kami, kepala pembina kami, Pak Niko Tuhan. Bersama ibu dan wakil-wakil gembala, rayon-rayon di dalam di luar negeri. Tuhan berikan hikmat dan suaramu diperdengarkan. Supaya umatmu bersatu bersama-sama di era Pentakosta baru, Pentakosta yang ketiga. Curahkan rohmu, terjadi tuaian jiwa yang besar. Dan juga generasi muda semua diselamatkan. Dalam nama Yesus, angkat tangan kita. Kekasih Tuhan, berkat yang sempurna dari Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami mengalir. Dan kuasa penyertaan urapan Roh Kudus turun atas kami sekarang, bahkan sampai Kristus datang untuk mengangkat kita bersama-sama, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati, sampai minggu depan. Haleluya.